Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Ibu Els adalah seorang guru matematika, dan dia memanggil Dani, muridnya karena Dani mendapat F ketika tes. Dani ngambek, tetapi bukan karena dia mendapat nilai jelek. Dia tidak suka dengan Ibu Els yang memberinya nilai jelek. Dani juga menjawab semua soal tes itu dengan salah. Ibu Els mencoba dengan sabar menjelaskan jawaban yang benar kepada Dani. Dani menuliskan 2 tambah 2 sama dengan 22. Padahal seharusnya, jawaban yang benar adalah 4. Tetapi Dani tidak terima dibilang jawabannya salah. Sebagai guru yang baik, Ibu Els mengatakan bahwa wajar jika Dani melakukan kesalahan, dan itu adalah bagian dari pembelajaran di sekolah. Jadi Dani jangan menyerah. Tetapi Dani tidak suka dengan Ibu Els, dan malah mengejek Ibu Els yang sabar terhadapnya. Untungnya Ibu Els adalah orang yang sabar, dan dia mengajak Dani untuk melihat soalnya kembali. Dia mengatakan dalam penjumlahan, kita tidak bisa hanya menggabungkan angkanya saja, tetapi harus ditambahkan. Dani malah berkata kalau cara Ibu Els itu salah. Ibu Els mencoba menggunakan spidol sebagai contoh. Dia memegang 2 spidol di tangan kiri dan 2 spidol di tangan kanan. Lalu dia menggabungkan spidol itu, dan bertanya kepada Dani berapa spidol yang ada di tangannya. Tetapi Dani masih ngotot dan berkata kalau jumlah spidolnya adalah 22. Ibu Els mulai frustasi, dan mengatakan kalau spidol di tangannya ada 4 buah. Dani semakin ngambek, dan dia menjatuhkan kotak spidol serta lari keluar. Keesokan harinya, orang tua Dani mendatangi Ibu Els di sekolah. Mereka memperkenalkan dirinya, serta Ibu Els pun mempersilahkan mereka untuk duduk. Kata Ibu Els, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena merupakan hal yang normal bagi anak seumuran Dani untuk bingung dengan matematika. Tetapi Ibu Dani tidak memperdulikan omongan Ibu Els. Dia bertanya mengapa semua jawaban anaknya salah. Ibu Els cukup kaget dengan perlakuan orang tua Dani, tetapi dia mencoba untuk bersabar. Ibu Els menjelaskan jawaban Dani atas soal itu, yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 22. Tetapi tampaknya orang tua Dani tidak menemukan hal yang salah. Mereka pun tampaknya juga tidak paham dasar matematika. Ibu Els kemudian berkata kalau jawaban yang benar adalah 4. Ibu Dani kemudian protes, dan bertanya siapa bilang jawaban Dani adalah salah. Ibu Els berkata kalau begitulah matematika bekerja, tetapi orang tua Dani malah marah karena Ibu Els mengatakan Dani bodoh. Ayahnya juga setuju, dan Ibu Els yang hanya guru sekolah rendahan saja tidak berhak mengatakan jawaban itu salah. Ibu Els semakin terkejut dengan kelakuan dan kebodohan mereka, dan berkata kalau itu adalah dasar matematika sejak dulu, dan tidak pernah berubah. Ibu Els kemudian balik bertanya kepada mereka, berapakah 2 ditambah 2? Tetapi mereka tidak mau menjawab, dan malah menjelek-jelekan Ibu Els. Ibu Els merasa pembicaraan ini sia-sia, jadi dia mengantar mereka keluar. Tetapi orang tua Dani mengancam akan melapor kepada yayasan sekolah, supaya Ibu Els tidak dapat mengajar lagi. Mereka juga menambahkan kalau Ibu Els mengekang kebebasan berpikir anaknya, dan itu membuat anak-anak menjadi bodoh. Ibunya bahkan menampar Ibu Els sebelum pergi dari sana. Di hari Rabu, kepala sekolah datang menemui Ibu Els atas masalah yang terjadi. Ibu Els menjelaskan kalau mereka tidak mau bekerja sama dan malah menampar dirinya. Tetapi kepala sekolah malah meminta Ibu Els untuk meminta maaf kepadanya. Tentu saja Ibu Els tidak terima, karena Ibu Dani yang menampar dia, dan harusnya dia yang meminta maaf kepada Ibu Els. Menurut kepala sekolah, Ibu Els tidak boleh mengatakan kalau jawaban Dani salah. Tetapi Ibu Els berkata kalau itu tugasnya sebagai guru untuk mengajarkan yang benar. Sayangnya kepala sekolah tidak setuju, dan malah menganggap Ibu Els memaksakan pendapat pribadi kepada murid-muridnya. Ibu Els semakin terheran dengan tingkah kepala sekolah, dan berkata kalau matematika bukanlah pendapat pribadi, melainkan fakta. Kepala sekolah menjadi tidak sabar mendengar Ibu Els yang selalu membantahnya, dan malah memarahi dirinya, serta menganggap ajaran Ibu Els bertentangan dengan prinsip dasar sekolah itu. Keesokan harinya, terjadi demonstrasi di depan sekolah tersebut. Mereka memprotes Ibu Els yang mengekang cara berpikir anak-anak mereka dan membuat mereka menjadi tidak percaya diri. Mereka bahkan menuduh Ibu Els membenci anak kecil. Kejadian ini membuat pihak yayasan turun tangan dan memanggil Ibu Els. Di sana, Ibu Els memohon kepada mereka untuk menunggu dan membiarkan masalah ini selesai dengan sendirinya. Tetapi orang tua murid telah menuntut sekolah itu secara hukum. Dia menjelaskan kalau dia berusaha mengajarkan bahwa 2 ditambah 2 adalah 4. Dan dia heran mengapa situasinya menjadi tidak terkendali seperti ini. Yayasan malah berkata kalau Ibu Els harus mempertimbangkan jawaban-jawaban lain selain 4.
Lagi-lagi jawaban ini membuat Ibu Wells tidak bisa berkata apa-apa. Tampaknya dunia sudah berubah, di mana fakta bukan lagi hal yang absolut, dan dapat menjadi opini saja. Mereka akhirnya menghukum Ibu Wells dan dia tidak dapat mengajar di sana untuk sementara. Dengan demikian, Ibu Wells membawa barangnya dan pulang ke rumah. Ketika menonton televisi, dia melihat wajahnya di sana dan masalah ini telah semakin meluas. Mereka bahkan mengadakan talk show yang menuduh Ibu Wells sebagai seorang ekstremis yang melanggar undang-undang dasar negara tersebut. Mereka juga berkata kalau Ibu Wells tidak kompeten dan tidak dapat mengajar murid yang sama lebih dari 1 tahun. Padahal mereka sebenarnya naik ke kelas yang lebih tinggi. Dia kemudian mendapat telepon dari kepala sekolah yang mengabarkan kalau dia telah dipecat. Dia menyuruh Ibu Wells untuk datang ke sekolah besok. Jadi Ibu Wells pergi ke sekolah untuk terakhir kalinya. Dia kaget karena dia disambut oleh reporter dan kamera. Rupanya pihak sekolah mengundang mereka untuk menyampaikan bahwa Ibu Wells telah dipecat dan tidak bekerja di sana lagi. Kepala sekolah juga mengatakan akan memberikan gaji Ibu Wells di 2 bulan terakhir. Jumlahnya adalah $2.000 di bulan lalu dan $2.000 di bulan ini. Ketika kepala sekolah mengatakan akan membayarkan $4.000, Ibu Wells menggunakan kesempatan ini untuk melawan balik. Dia berkata kalau jumlahnya adalah 22.000, bukan 4.000. Kepala sekolah menjadi panik, karena dia berada di depan kamera, sementara Ibu Wells tersenyum bangga penuh kemenangan.